Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratun Aina. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 dengan NPM 2024 1220036. Baik, di sini saya akan membuat sebuah program DFD, di mana program tersebut merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yang saya sudah buat. Di mana program sebelumnya saya membuat program kasir yang saya buat program tersebut di Visual Studio Code. Dan saya lanjutkan untuk membuat flowchart. Nah, sekarang saya akan membuat contoh DFD-nya atau pembuatan DFD-nya. Baik, langsung saja ke cara pembuatan DFD-nya. Yang pertama, saya akan menggunakan Chartpad, di mana di sini saya akan membuat yang namanya diagram tersebut. Yang pertama-tama kita akan membuat diagram nolnya. Artinya saya akan membuat diagram dari level 0. Kita langsung saja ke cara pembuatan diagram tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan ini untuk membuat diagramnya. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu. Kita kecilkan terlebih dahulu, di mana di diagram ini saya akan memasukkan yang namanya pelanggan. Kita gunakan pelanggan. Masukkan pelanggan. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, di mana di menu pertama dari pembuatan DFD ini saya mengetik di level pertama atau di level 0, saya mengetikkan pelanggan, di mana ini merupakan penggunaan sistem dalam konteks pemrograman. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan untuk membuat program tersebut. Saya akan memasukkan yang namanya sistem pemrosesan pesanan. Jadi kita taruh di sini. Sistem pemrosesan pesanan. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini kita akan masukkan yang namanya sistem pemrosesan pesanannya. Jadi kita masukkan kita berikan nomor 1 biar ada sistem pemrosesan. Nah, di sini saya akan membuat sistem pemrosesan pesanan. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu, ini kurang besar. Nah, di mana di sini saya sudah memasukkan sistem pemrosesan pesanannya. Ini meliputi di mana termasuk jumlah pesanannya nantinya. Jadi di sistem pemrosesan ini semuanya, baik itu menu makanan, menu minuman, dan jumlah semuanya akan diproses melalui sini. Yang dimana ini akan menghasilkan jumlah pesanan, kode menu makanan atau kode menu minuman, dan juga di sini dan juga ini akan menampilkan yang namanya seperti jumlah beli ataupun jumlah pembayaran dan semacamnya. Nah, baik, langsung saja kita ke cara pembuatan lanjutannya, di mana di sini saya akan memasukkan kode menu, jumlah beli, dan bayarannya. Kita langsung saja masukkan di sini. Kita menggunakan tanda panah. Kita
kita menggunakan tanda panah. Di sini kita menggunakan tanda panah. Nah, di sini di sistem pemrosesan pesanan ini kita juga menggunakan tanda panah, di mana ini akan memproses semua data-data yang kita akan masukkan nanti. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah saya masukkan, di halaman ini saya akan masukkan yang nama kode menu, jumlah beli, dan pembayarannya. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu. Baik, di mana di sini saya akan membuat pesanan terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Nah, saya juga bisa membuat, kita seperti ini saja. Kita memakai seperti ini saja. Nah, yang dimana di pelanggan dan sistem sistem pemrosesan pesanan ini akan menampilkan kode menu, jumlah beli, dan pembayarannya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu kode menu. Ini kita nomor 1, kode menu, jumlah belinya, jumlah beli, dan juga ada yang namanya pembayarannya, bayaran. Nah, di mana di sistem pemrosesan pesanan, jadi sistem ini akan proses yang namanya kode menu. Jadi kode menu itu yang berada di kode makanan, baik itu kode makanan seperti sate ayam, soto, ataupun AB yang dinamakan itu ayam kambing. Di sini tidak hanya memproses kode menu, juga memproses jumlah belinya, berapa banyak makanan yang sudah dibeli, dan di sini juga memproses pembayarannya, seperti itu. Selanjutnya kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini saya akan melanjutkan untuk membuat program diagramnya, yang dimana tidak hanya memproses kode menu, jumlah beli, dan pembayarannya, tapi juga memproses struk pesanan, total bayarnya, dan pajak kembali. Kita pakai ini. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan memasukkan yang namanya struk pesanan. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita sesuaikan.
Kita sesuaikan di sini. Nah, di di menu yang kedua ini saya akan memasukkan yang namanya. Nah, di sini saya akan memasukkan yang namanya struk pesanan kedua, yakni struk pesanan. Nah, selain struk pesanan, di sini juga akan saya masukkan total bayarnya. Jangan lupa juga pajak serta kembalinya atau kembalian. Nah, di sini tidak hanya diproses kode menu, jumlah beli dan pembayaran, tapi di sini juga diproses yang namanya struk pesanan. Jadi nantinya setelah kode tersebut selesai, maka hasil outputnya akan menampilkan struk pesanan, di mana struk pesanan tersebut berisi seperti kode makanan, uang kembalian, kode menu, jumlah beli, pembayaran, harga satuan dari menu tersebut, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, juga akan diproses total bayar. Jadi berapa bayaran yang akan inputkan. Nah, setelah itu juga ada pajaknya, di mana pajaknya ini sebesar 10%. Setelah itu, ini juga ada kembalian. Artinya, ketika pembeli tersebut memasukkan uang atau menginputkan uang, maka uang tersebut akan divalidasi tersebut kelola dan nantinya akan mendapatkan uang kembalian. Seperti itu. Nah, setelah ini, seperti yang saya sudah katakan, bahwasanya di pembuatan program DFD level 0 ini hanya menampilkan pelanggan sistem pemrosesan pesanan yang nantinya akan menginput kode menu, jumlah beli, pembayaran, struk pesanan, dan total bayaran, pajak, dan pengembalian. Nah, di sini juga tidak hanya menyangkut semua hal yang saya akan sebutkan. Nah, di mana hal-hal tersebut itu pasti ada seperti menyimpan data, ada seperti menyimpan data pesanan ke dalam list nantinya, ada memvalidasi kode menu, ada menghitung subtotal dan total harganya, juga ada hitungan PPN atau pajak sebesar 10%, ada menghitung total bayar dan pengembalian, juga menampilkan hasil atau struk. Nah, dan ini merupakan pemrograman atau pembuatan pemrograman DFD di level 0. Jadi level 0 ini lebih sedikit dari level 1. Nah, di sini tidak hanya struk pesanan yang dimasukkan, tapi juga di sini menerangkan seperti kita pelanggan. Nah, di sini yang dimasukkan pelanggan tersebut. Nah, ini misalnya ada pelanggan atau pembeli memesan kode sesuai yang sudah dimasukkan, seperti ayam bakar dengan kode AM. Nah, maka ini akan diinput AM. Contohnya seperti 1 kali AM. Jadi akan diinputkan ayam bakar 1 kali dan selanjutnya dengan harga sekian. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat yang namanya pemrogram DFD level 1. Level 1 yang dimana di DFD level 1 ini banyak sekali program yang akan diinputkan, lebih banyak dari level 0. Nah, dikarenakan di level 1 ini merupakan level yang membahas tentang sebuah inputan, yang nantinya inputan tersebut akan menerima struk dan pengembalian. Nah, seperti itu. Yang dimana proses utamanya di level 1 ini kita akan memasukkan seperti input
pesanan, validasi kode atau hitung subtotal. Yang ketiga ada hitungan PPN, yang di mana PPN ini adalah pajak dan total bayar, hitung pengembalian dan cetak, dan struk. Nah, baik, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang di mana di sini saya akan kasih jarak. Nah, saya akan kasih sejarah untuk pembuatan program. Kita akan memasukkan program. Nah, di sini saya akan memasukkan program DFD level level 1. DFD level 1. DFD level 1. Nah, setelah itu kita langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, gimana di sini saya akan dimana di sini saya akan membuat program DFD yang level 1, sedangkan tadi itu level 0. Nah, kita diawali dengan pelanggan. Jadi kita buat, kita sesuaikan dulu di sini. Kita sesuaikan. Dimana di sini saya akan memasukkan pelanggan. Sini saya akan masukkan pelanggan, yang dimana pelanggan ini akan memproses seperti input data pesanan, list pesanan, variabel dan hitung subtotal harga, dan juga hitung PPN atau total, dan cetak struk dan pengembaliannya. Jadi kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat struknya. Di mana di pelanggan ini tidak hanya satu, tapi banyak. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Yang dimana di sini akan memproses yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu. Di sini kita akan memproses yang namanya input data pesanannya. Ini kurang besar, bentar saya lihat dulu. Nah, kita buat yang lebih besar ya. Kita sesuaikan dulu. Nah, setelah ini kita baru membuat yang seperti tadi. Kita sesuaikan. Di sini kita juga sesuaikan. Dimana ini juga saya akan sesuaikan. Ini lebih kecil. Oke.
kita buat yang lebih kecil saja. Nah, setelah saya sudah membuat yang namanya tanda panah seperti ini, nah di sini kita akan menambahkan yang namanya input data pesanannya. Jadi segala pesanan ini akan diinputkan di data pesanan. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masukkan 1.1, di mana di sini saya akan memasukkan input data pesanannya. Input data pesanan. Kita buat lebih lebar sedikit lagi, kita kecilin. Nah, input data pesanannya, yang dimana ketika kita sudah membuat program tersebut, kita akan langsung ke input data pesanannya. Nah, yang dimana di input data pesanan ini, kan tadi pelanggan itu akan menginput data pesanan, yang dimana input data pesanan ini akan memasukkan seperti jumlah pesanannya, ada kode juga menunya, ada jumlah belinya, jadi akan disatukan di input data pesanannya. Nah, yang akan disimpan di list kode menu atau list banyak belinya. Setelah itu kita akan membuat yang namanya list pesanan. Jadi kita jika ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pakai ini lagi, di mana di sini saya akan menginputkan yang namanya list pesanannya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. List pesanan. Nah, di sini saya akan memasukkan list pesanan. Kita akan memasukkan list pesanan. Nah, yang dimana list pesanan ini merupakan list yang nantinya semua pesanan ini akan ditampilkan di sini, karena input data pesanan ini merupakan list pesanan juga, seperti itu. Setelah itu selanjutnya kita membuat validasi dan hitungan subtotal harganya. Menggunakan ini kita sesuaikan kembali. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya validasi dan hitungan subtotalnya. Gimana? Maaf. Nah, di mana ini akan menampilkan yang namanya validasinya. Kita kecilin dulu. Artinya kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita salah aja. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita buat lagi agar terlihat rapi ya. Nah, kita sesuaikan. Oke.
Nah, di sini saya akan memasukkan validasinya. Itu kita sesuaikan. Ini kita tidak memerlukan ini. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu kecil dan besarnya. Nah, setelah itu kita juga sesuaikan. Nah, setelah ini kita akan taruh di bawahnya list pesanannya. Kita akan taruh di sini. Sesuaikan saja. Nah, di mana di sini saya akan memasukkan 1.2, yang dimana 1.2 ini merupakan validasi dan hitungannya. Validasi hitungan dan subtotal harganya. Validasi hitungan dan subtotal harganya. Kita ulang lagi. Ini merupakan validasi dan hitungannya. Nah, ini merupakan validasi hitungan subtotal harganya. Subtotal harga. Jadi, ini kita sesuaikan. Kita tarik. Nah, di sini kita setelah validasi dan hitung subtotalnya, kita juga akan memasukkan hitung PPN dan totalnya. Hitung PPL dan totalnya. Oke, kita sesuaikan dulu dan totalnya. Hitung PPN dan totalnya. Kita sesuaikan, hitung PPL dan totalnya. Hitung PPL dan hitungannya. Yang dimana di 1.3 ini, 1.3 saya akan memasukkan hitungan PPN dan totalnya. Nah, setelah itu saya akan memasukkan yang namanya cetak struk dan kembaliannya. Jadi kita taruh di cetak struk dan kembalian. Cetak struk dan kembalian. Cetak struk dan kembalian. Nah, di sini saya akan masukkan cetak struk dan kembaliannya. Kita sesuaikan. Kita akan mencetak struk dan kembaliannya. Nah, ini merupakan cetak struk dan kembalian di 1.4.
4 merupakan struk dan kembalian. Nah, di sini merupakan cetak struk dan kembalian. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu di mana setelah saya menginputkan data pesanannya, di sini langsung kita memasukkan list makanannya. List pesanan. Dan di sini terdapat validasi dan hitungan subtotal harganya. Dikarenakan di validasi ini program akan mengecek apakah kode tersebut valid. Jikalau kode tersebut tidak valid, maka program akan tidak jalan dan akan dihentikan. Nah, yang dimaksud valid itu ketika kita memasukkan kode menu makanan seperti nasi rawon, NR, dan selainnya itu akan merupakan kode yang benar. Nah, setelah itu ini akan mengalihkan harga dengan jumlah belinya yang akan jadi subtotal. Sedangkan penjumlahannya ini akan menjumlahkan semua subtotalnya. Nah, sedangkan di sini hitungan PPN dan total, yang dimana hitungan PPN ini merupakan pajaknya 10%. Yang dimana pajak ini diperoleh dari jumlah harganya. Sedangkan total bayar ini diperoleh. Nah, baik, di sini ada total. Nah, ini termasuk total bayar, di mana total ini diperoleh dari jumlah harga ditambah oleh pajak. Sedangkan yang terakhir cetak struk dan kembalian, di mana di akhir ini program akan mencetak yang namanya struk. Nah, di akhir ini program akan mencetak yang namanya struk, yang di mana struk tersebut berisikan semua inputan atau program yang sudah saya sebutkan tadi di atas, seperti itu. Dan ini juga ada kembalian, di mana kembalian ini diperoleh dari konsumen atau pembeli yang nantinya akan dihitung atau divalidasi terlebih dahulu dan nantinya akan diberi uang kembalian, seperti itu. Nah, sekian pemaparan DFD dari saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.